Bayangkan, sebuah dunia di mana listrik hampir gratis dan harga barang sangat murah, sampai negara adidaya pun merasa terancam. Tapi di balik kemakmuran itu, ada nyawa para ilmuwan yang dikorbankan. Donald Trump ngamuk besar, Iran tetap keras kepala, dan di sisi lain dunia, Rusia diam-diam sedang menyiapkan jalur rahasia untuk menguasai energi global. Kenapa nuklir Iran dibilang mirip dengan program MBG-nya Pak Prabowo? Kita bongkar semua detailnya sekarang. Kita mulai dari kemarahan seorang Donald Trump. Trump benar-benar ngamuk ketika Iran terang-terangan nggak mau menghentikan program nuklirnya. Kenapa Trump segitunya? Sederhana. Bagi Trump, kalau Iran punya nuklir, Amerika nggak akan bisa lagi sembarangan menjajah atau mendikte dunia seperti yang mereka lakukan saat ini. Kekuatan Iran bakal jadi penghalang besar bagi hegemoni Paman Sam. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang Iran. Bagi mereka, program nuklir ini bukan cuma soal senjata, tapi soal ketahanan energi nasional, agar biaya hidup rakyatnya murah. Bayangkan, meskipun Iran punya cadangan minyak yang melimpah dan murah, mereka tetap pengen membangun nuklir power plant. Kenapa? Biar harga listrik di sana makin anjlok lagi. Hasilnya apa? Di Iran, harga bebek murah, listrik murah, dan ini otomatis bikin produk-produk manufaktur Iran punya daya saing yang gila-gilaan di pasar internasional. Barang mereka kompetitif karena biaya produksinya sangat rendah. Nah, menariknya nih, bagi pemerintah Iran, program nuklir ini statusnya sama kayak program MBG atau makan bergizi gratisnya Pak Prabowo di Indonesia. Maksudnya gimana? Artinya, by all means and dengan cara apapun, program ini harus tetap jalan. Tunggu dulu, mungkin kalian bingung kok bisa nuklir disamain sama makan gratis. Simak poin penting ini. Meskipun banyak ahli nuklir Iran yang sudah dibunuh oleh agen Israel, mereka nggak mundur sedikit pun. Program pengayaan uranium harus terus berjalan. Sama persis kayak MBG, walaupun di awal perjalanannya banyak tantangan. Bahkan ada isu anak-anak teracuni atau meninggal karena pelaksananya mungkin bukan ahli gizi, ditambah masalah distribusi dan model bisnis yang dibilang unik atau aneh oleh sebagian orang. Tapi tujuannya satu, anak Indonesia harus makan bergizi. Bagi Iran, nuklir adalah alat gertak atau deterrent, alat penekan, pressure power, sekaligus cara untuk menghemat anggaran negara. Dan harapan kita semua, semoga program MBG di Indonesia juga punya dampak yang sama. Kita pengen anak-anak Indonesia jadi lebih pintar, nggak cuma main gadget seharian, tapi punya nilai STEM, terutama matematika, yang tinggi. Kita pengen anak Indonesia jago olahraga, jadi pemikir jenius, dan bisa berkarya menciptakan mobil listrik sendiri tanpa harus dihalangi masalah perizinan yang ribet. Tapi mari kita alihkan pandangan ke utara, ke arah Rusia. Saat ini, Rusia mengambil posisi merendah, ambil posisi di bawah, karena sadar strateginya selama ini mungkin kurang tepat. Jadi, sekarang kita melihat fenomena di mana Rusia menjual export blenders dough, mereka dengan harga premium. Rusia nggak main-main. Mereka bakal memproduksi minyak sampai batas 100% kapasitasnya. Tujuannya apa? Biar bisa panen cuan maksimal dari pasar timur. Dan ini yang gila, Rusia membangun rute baru. Bukan jalur biasa, tapi rute dari sisi Arktik, belahan bumi utara, yang dikenal dengan nama Northern Sea Route. Mereka menggunakan kapal pemecah es khusus, Plastin Special Build Icebreaker Ships. Kalian harus tahu, jalur ini memangkas waktu pengiriman dengan sangat drastis. Dari sisi barat Rusia menuju India atau Tiongkok, lewat jalur Arktik ini lebih cepat dibanding rute tradisional yang harus lewat terusan Suez. Catat ya, ini bukan jalur pipa, tapi jalur laut atau maritim. Dan inilah yang bikin Amerika benar-benar nggak suka. Wilayah Arktik, terutama Greenland, sekarang mulai dipakai Rusia dan Tiongkok sebagai jalur distribusi utama. Itulah alasan kenapa dulu Trump sempat bilang mau membeli Greenland. Mereka panik. Karena hubungan Rusia dan India yang makin mesra, kedua negara ini sekarang sedang membangun koridor maritim khusus dari Vladivostok di Rusia Timur langsung menuju Chennai di India. Dan rutenya lewat mana? Sekali lagi, biar kalian puas dengarnya, lewat Selat Malaka. Semua pembangunan infrastruktur ini tujuannya satu, mengamankan pengiriman minyak ke India, secure delivery. Jadi, kalau sekarang ada masalah di Timur Tengah, itu sebenarnya adalah rejeki berlapis-lapis buat Rusia. Kenapa? Karena Rusia sudah siap dengan segala antisipasi. Masalah dunia justru menguntungkan negara dan rakyat Rusia. Sementara rakyat di Amerika dan Eropa sekarang lagi pusing tujuh keliling gara-gara harga gasolin kendaraan mereka naik sampai 100%. Bukan cuma mereka,
seluruh dunia juga kena dampaknya. Produk manufaktur, jadi nggak pasti harganya karena supply dan harga BBM yang naik turun nggak karuan. Tapi lihat Rusia, mereka mendapatkan harga yang stabil. Nggak ada subsidi dari APBN yang keluar. Yang ada malah surplus perdagangan. Rusia berhasil mengendalikan separuh energi dunia melalui sisi timur lewat jalur Eastern Siberia Pacific Ocean Pipeline. Duh, kok bisa ya strateginya makin keren aja? Benar-benar sebuah langkah catur geopolitik yang sangat matang. Nah, menurut kalian, apakah Indonesia bisa meniru langkah Iran dan Rusia dalam hal ketahanan energi dan keberanian politik ini? Atau menurut kalian program MBG kita memang sudah sejalan dengan visi besar itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian mau dengerin kelanjutan geopolitik dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.